apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman Teruna selalu dalam keadaan sehat dan masih dalam perlindungan Tuhan. Gimana kabarnya Kak Yosep? Puji Tuhan Kaleo, Sehat ya? Sehat. Di tengah situasi kayak gini, mudah-mudahan teman-teman Teruna di rumah juga sehat, tetap jaga kondisi, dan kita akan mulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita di tanggal yang ke-26 Juli 2020 ini. Sebelum kita mulai, kalau ingin menyampaikan beberapa hal penting sebelum kita masuk ibadah, seperti kesiapan diri kita, hati kita, bagaimana kita mau menyambut masuk ke dalam hadirat Tuhan. Selain kita beribadah offline, walaupun yang sekarang kita lakukan ini adalah ibadah online, tapi ada hal-hal yang tetap harus kita jaga ketika kita mau beribadah atau menghadap Tuhan. Sebelumnya adik-adik boleh mempersiapkan Alkitab dan pakaian yang bersih, udah mandi atau Yosep ya. Jangan terlalu santai banget, nanti mama papa taunya kita nggak ibadah lagi malah main game, ya kan. Terus cari ruangan yang sepi yang mungkin bisa buat adik-adik nyaman untuk beribadah. Dan kalau ada persembahan nanti boleh dititip ke mama papanya biar nanti mama papanya yang sampaikan ke gereja. Oke, Kak Yosep, minggu pagi hari ini kita akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Pembacanya dari mana nih Kak? Pembacaan hari ini dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Kalau teman-teman sudah buka pembacaan kita pada pagi hari ini, nanti kalian dan Kak Yosep akan membacakannya secara bergantian. Tapi sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada baiknya mari kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Yosep. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di sini bersama-sama untuk beribadah bersama lagi hari ini. Dimanapun adik-adik berada, kami juga di sini Tuhan, kiranya Kau hadir, Kau yang pimpin kami dalam ibadah kami hari ini, biar semua firman-firman yang kami bicarakan, kami sampaikan bisa berguna untuk kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sudah dibuka pembacaan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Yosua pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Kak Yosep akan baca ayat yang ganjil, Kaleo akan baca ayat yang genap. Teman-teman nanti boleh baca bersama-sama juga ya dari rumah ya. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi,
berhenti dia dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yang di laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ya, Pujilah Kristus, haleluya. amin. Demikian juga pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, teman-teman teruna. Nah, sebelum masuk, kalau mau nanya, Kak, pernah nggak dalam sepanjang kehidupan Kak Yosef sampai saat ini jadi pemimpin di sekolah atau di kuliah sekarang? Jadi pemimpin, ya mungkin baru di kuliah sekarang, sama dulu paling cuma kalau main-main olahraga gitu aja, kecil-kecilan. Jadi kapten kali ya? Iya, jadi gitulah. Terus ya mungkin itu aja kali. Itu aja ya Kak ya. Nah, perasaan Kak Yosef ketika ditunjuk atau dipilih untuk menjadi kapten atau pemimpin buat teman-temannya atau pasukannya atau kelompoknya tuh apa sih? Perasaannya kayak gimana? Pasti pasti paling bangga dulu, senang ya? Senang. Tapi setelah kesana mulai mikir, aduh, ada tanggung jawab nih, ada pasti ada rintangan ke depannya, pasti ada hal-hal yang harus dikerjakan, pasti ada tuntutan dari orang-orang sekitar. Pasti pertama ngerasa kayak apa ya? Aduh, gak sanggup deh ini kayaknya. Pasti nggak ngerasa risih, nggak nyaman, nggak percaya diri. Iya, bener nggak sih? Grogi gitu. Takut nanti ada salah-salah kita yang pasti pertama disalahin, ya kan? Nah, kayak gitu juga Kak, kisah seorang Yosua, ya. Teman-teman tahu Yosua itu melanjutkan dari pelayanan siapa? Nabi Musa. Ya, dia melanjutkan tongkat estafet perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dia melanjutkan kepemimpinan Musa, dan itu Yosua dipilih oleh Tuhan pada saat itu. Nah, ketika Yosua dipilih, sama nih kayak kita juga Kak, kayak kita menjadi pemimpin di lingkungan kecil kita, kelompok bermain kita, atau di sekolah ataupun dimanapun. Ketika dia ditunjuk Tuhan Allah untuk melanjutkan Musa memimpin bangsa Israel, dia juga ngerasa kecil hati. Aduh, mampu nggak ya? Aduh, bisa nggak ya? Nggak pede gitu, ngerasa takut gagal, ya kan? Lebih banyak takutnya dulu daripada ya dengan sepenuh hati menjalaninya, ya kan? Tapi menurut aku sih itu wajar ya, manusiawi ketika kita, apalagi kalau Kak Yosef tahu, Yosua ketika menerima tanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, umurnya bisa dibilang muda Kak. Dia cuma di usia 30 tahun kalau nggak salah. Ya, 30 tahun, bayangin teman-teman, 30 tahun sekarang aja udah banyak pemimpin-pemimpin di dunia atau dimanapun itu udah di usia segitu udah bisa ya. Tapi dari zaman Yosua dulu tuh udah ada Kak, udah ada umur 30 tahun. Nah, Yosua ya wajar dengan jiwa mudanya dia merasa bahwa aduh, masih terlalu muda nih Tuhan, mampu nggak ya, sanggup nggak ya. Nah, tapi disinilah Tuhan meyakinkan hati seorang Yosua, ya kan? Tuhan bilang kenapa mesti takut? Kan sedari awal memang dia sudah bersama Musa, dia udah mengikuti Musa, dan dia udah tahu kebesaran-kebesaran Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa selama membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan gitu. Tuhan bilang kayak gitu ke Yosua, dan Yosua merasa teryakini gitu lah hatinya. Dia merasa bahwa oh iya, gua kan dari ikut Musa dari semenjak di Mesir bahkan sampai menuju tanah Kanaan, sekarang dapat tugas dan tanggung jawab ini, harusnya gue nggak boleh takut dan berkecil hati dong, ya. Kenapa gue kenapa mesti gue takut, kenapa gue mesti berkecil hati? Ya karena gue udah tahu kebesaran Tuhan ketika zaman Musa dulu, bagaimana Tuhan menyertai dan membimbing Musa
ya even yang dibawa keluar ini bangsa Israel Kak, yang kita tahu bangsa Israel kan bangsa tegak tengkuk, nggak bisa diatur, Tuhan aja dilawan, apalagi ini anak muda umur 30 tahun ya kan. Bagaimana beratnya pelayanan dan tanggung jawab dari seorang Yosua. Nah, dari kisah Yosua ini banyak hal yang sebenarnya yang harus kita teladani. Ya, bagaimana dia bisa memimpin bangsa Israel pada saat itu menyeberangi Sungai Yordan, Kak. Ya, dan ketika menyeberangi itu udah ditunggu musuhnya tuh. Walaupun pasukan pengintai mengatakan bahwa tanah itu yang harus kita ambil. Tanah itu yang harus kita miliki, tanah itu yang udah Tuhan tentukan buat kita, harus kita rebut, ya kan? Tapi ya itu tadi, Yosua dengan penyertaan Tuhan, dia yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan udah menunjuk dan memakai dia sampai kesudahan pelayanannya dia, Tuhan akan selalu menyertai, nggak akan lepas tangan, ya. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika dia memakai, dia mengutus seseorang, nggak mungkin dia cuma ngedorong aja, Yosef maju lu sana, ya pelayanan, nih di medan perang kayak gini-gini kondisinya, tenang aja, gue jagain, gitu. Ya kali Tuhan. Tapi kalau mau kita pikir secara manusiawi, gimana ceritanya kita bisa percaya dengan hal yang tidak kita lihat? Kita hanya tidak lihat secara kasat mata ya bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan, atau bagaimana Tuhan menyampaikan ini kepada kita. Nah, inilah yang disebut dengan iman kayak Yosef. Kita dituntut untuk meyakini dan mempercayai teman-teman, yaitu dengan mengimani apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ketika kita mempunyai permasalahan dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah Tuhan mengizinkan dan mengendaki permasalahan itu terjadi, dan Tuhan sendirilah yang akan menjadi solusi dan jalan keluar dari permasalahan itu. Ya, Yosua pasti dari awalnya dia mungkin ragu-ragu, dia takut Kak, dia bimbang, mampu nggak ya, bisa nggak ya. Nah itu sama seperti diri kita, ya kan? Tapi kita tidak akan pernah tahu selama kita belum mencoba. Dan Yosua, dia keunggulannya adalah dia mempunyai pengalaman bersama dengan Musa. Ketika dia mendampingi Musa, ya kan? Ketika dia bersama Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, nah itu pengalaman Musa. Di sini pengalaman yang berbicara. Dan kalau misalnya kita Kak, gimana Kak? Kalau kita nggak punya pengalaman, menurut Yosef gimana? Kalau kita nggak punya pengalaman, mungkin pada awalnya semua orang kan nggak punya pengalaman. Betul. Nggak punya pengalaman. Kayak kita nih melamar kerja nih, ya. Yang dibutuhkan berpengalaman. Gimana mau berpengalaman kalau kita fresh graduate? Baru mau mulai, ya kan? Jadi pada dasarnya tuh semua orang nggak punya pengalaman, Cuman kalau kita baca di Firman, Abraham pernah ngomong gini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku akan tetap berharap pada Tuhan. Jadi iman itu bukan sekedar kalau ada itu udah pernah terjadi, artinya perlu bukti ya kayaknya bukti, akhirnya akan terjadi lagi. Enggak, iman nggak gitu. Iman tuh benar-benar dari nol, cuma karena percaya, hanya karena percaya itu baiknya Tuhan kita. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita juga nggak perlu minta bukti dulu sama Tuhan. Tapi balik lagi, kalau kita baca kitab, Abraham bilang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia akan berharap sama Tuhan. Jadi mungkin kalau Yosua malah udah ada dasarnya, karena dia udah lihat semua yang udah Tuhan lakukan sama Musa. Cuman mungkin dia agak ragu, bisa nggak kayak Musa. Mungkin sosok bayang-bayang Musa itu kali ya, bagaimana Musa tuh yang seperti teman-teman tahu, perjalanan Musa ketika dipakai Allah pun juga banyak halnya ya kan, bayang-bayang Musa ini yang mungkin jadi beban gitu. Sama misalnya kayak kasus misalnya ke adik-adik punya kakak sukses di perguruan tinggi negeri bagus, ya kan? Nggak usah jauh-jauh dengerin omongan tetangga, nggak usah jauh-jauh dengerin omongan orang lain. Pasti orang tua dulu tuh lihat kakak kamu bisa, masa kamu nggak bisa? Padahal masing orang kan punya jalan hidup, jalan cerita masing-masing ya. Tapi ya mungkin ya itu tadi, ya itu problematika yang terjadi saat ini. Kadang kita hidup di bawah bayang-bayang orang yang sebenarnya jumping stone-nya tuh ininya tuh tinggi gitu. Padahal kita pede aja gitu jalanin apa yang terbaik menurut kita. Ya nggak usah menjadi beban bahwa oh iya kakak gue dulu sukses. Tapi nggak harus kita juga mengikuti jalannya kakak kita. Kita bisa dengan cara yang lain tapi dengan tujuan yang sama, menjadi sukses. Nah, kayak gitu Yosua mungkin yang bikin minder terkadang hal yang kayak gitu Kak. Ya, dia bisa jadi kayak Musa. Tapi di sini kelihatan baiknya itu Tuhan. Tuhan langsung bilang ke dia, pada hari ini aku akan coba kita baca lagi. Jadi ayat 5 ya tadi kayaknya. Ayat katanya segera sesudah kamu betul-betul ayat 7. Ayat 7, betul. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel,
supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Nah ini bukti kalau Tuhan tuh nggak cuma ngedorong orang gitu aja, enggak, gue jadi pemimpin dah, jadi pemimpin, ini Musa udah lewat waktunya jadi pemimpin udah, enggak. Bayangin, Tuhan sama Tuhan dibesarkan namanya Yosua, maksudnya dilihat kalau Yosua ini adalah abdinya Tuhan, adanya Tuhan. Tentunya Yosua bukan kaleng-kaleng ya, bukan sembarangan. kaleng-kaleng, iya. Jadi Tuhan sebegitu baiknya Tuhan ya. Jadi akhirnya sama Tuhan biar Yosua ini biar nggak minder, nggak apa, ditunjukkan kasarnya kayak mukjizat melalui Yosua ini dengan tabut perjanjian ini. Jadi agar orang-orang Israel tahu kalau Yosua ini tuh abdi Allah juga, sama seperti Musa, dia mendengarkan Tuhan juga, dia ibaratkan wakilnya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, jadi penyertaan Tuhan jelas dahsyat untuk Yosua. Sebelumnya juga dia ini kan kasarnya Yosua kayak baru dikasih jabatan, baru naik pangkat, baru naik level. Jadi kadang-kadang memang gitu, kita mau naik level tapi siap nggak siap pas saat naik levelnya. Jadi belum tentu kita siap pada saat levelnya, tapi kadang-kadang kita mau juga naik level. Nah tapi Tuhan mau terus juga kita naik. Tuhan mau kita naik, kayak kita kan Tuhan mau kita naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Nah tapi lebih baiknya Tuhan lagi, Tuhan gak cuma mau itu aja, tapi juga Tuhan sediakan alat-alat, sediakan kemampuan, sediakan berkat untuk kita bisa mencapai itu. Jadi Tuhan baik banget ini untuk si Yosua ini di saat dia memimpin bangsa Israel ini, apalagi masih muda lagi kan. Kadang emang usia yang bisa suka bikin kendala, tapi ya itulah tadi, Tuhan ketika berkehendak siapa yang mau ngelarang, ya kan? Dan kenapa pada akhirnya Yosua dipilih dan dipakai serta mendapatkan penyertaan Tuhan? Di ayat yang kelima teman-teman baca, ya kan? Kalau kita mau dapatkan penyertaan Tuhan, di sini Yesus berkata, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau kita mau mendapatkan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, ridhonya Tuhan, ya hidup kita mesti bersih dulu. Udah harus kudus, udah kudus apa belum diri kita? Ya, kalau masih ada cemar-cemar dalam diri kita, hilangkan itu, berpaling menjadi hidup yang kudus. Kenapa Yosua bisa ya? Karena Yosua sedari awal hidup kudus, dia dipakai Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu nggak main-main, ya. Penyertaan Tuhan tuh nggak ada batas waktunya, ya. Kasih setianya Tuhan tuh kekal. Dari di Mazmur waktu itu dikatakan, ya kan, dan janjinya sama Tuhan tuh abadi buat diri kita. Kita yang selalu ingkar janji sama Tuhan, ya kan? Terus ini kan di sini bilang kudus, susah kan jadi kudus ya, susah jadi kudus. Tapi Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah itu yang itu kan yang susah. Cuman kalau kita lihat kenapa Yosua itu bisa memulai hidup kudus kan, karena nggak sembarangan orang yang bisa Tuhan ngomong kayak begini kan. Tuhan ngomong langsung ke dia, ini nggak sembarangan orang, artinya hidupnya tuh sesuai dengan firman Tuhan. Tapi gimana caranya kita bisa lihat kenapa Yosua kira-kira bisa untuk bisa hidup kudus? Kalau menurut kakak, salah satu jawabannya adalah karena dia sebelumnya sebagai abdi Musa, dia bergaul dengan Musa, dia lihat contoh Musa bahwa Musa ini dekat sama Tuhan. Dia lihat bagaimana Musa diberkati Tuhan, bagaimana Musa pokoknya kehidupan Musa dengan Tuhan deh, seberapa taatnya Musa sama Tuhan. Jadi kalau lihat kita pergaulan yang buruk, Musa kebiasaan yang baik. Nah si Yosua ini bergaulnya sama Musa, jadi dia bukan bergaul sama orang-orang yang suka nyindir Musa tuh, bangsa-bangsa yang tegar tengkuk yang Musa ngilang sedikit mereka udah bangun patung, bala, ya kan, udah menari-nari, ya kan. Tapi dia memilih, dia bergaul sama Musa menjadi abdinya Musa, bantu Musa. Jadi saat dia ditunjuk sama Tuhan udah yakin dia udah siap, dan akhirnya dia bisa menjaga hidupnya sesuai dengan jalan yang telah dia diajarkan dahulu, yang setelah yang saat dia bersama-sama dengan Musa. Jadi hidup kudus itu nggak bisa sehari. Saya mau mulai hidup kudus hari ini biar besok Tuhan melakukan perkara ajaib kayak di Alkitab. Berarti dibutuhkan ketekunan ya kan, untuk berulang-ulang, intens pokoknya, nggak sekali dua kali, ratusan ribuan kali bahkan. Nah, setelah kita hidup kudus, ada satu hal lagi Kak, kita harus meyakini pribadi Allah itu hadir dan nyata dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, kita harus mempunyai iman. Jangan pernah berkecil hati. Kita udah hidup kudus. Terkadang ada banyak orang yang sudah merasa hidupnya kudus, bersih, dia melakukan segala perintah Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, segala macam sudah dijalani, tetapi dia masih belum yakin, Tuhan tuh beneran gak sih nolong gue?
Tuhan tuh ada nggak sih di dalam diri gue, ada nggak sih di dalam kehidupan gue. Nah inilah yang namanya kita berserah sama Tuhan, berpasrah diri ya. Bukan artinya kita ya lepas gitu aja, enggak, tapi kita berpengharapan gitu sama Tuhan. Kita yakini Tuhan pasti ngeliat diri gue udah hidup kudus, udah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan anjurkan, pasti ada berkat Tuhan buat diri gue. Itu yang terjadi sama Yosua, dia hidup kudus dan dia meyakini pribadi Allah itu ada dalam hidup dia, hadir, bahkan berkuasa dalam diri dia. Kenapa dia berkuasa? Ya karena menguasai Yosua untuk tetap hidup kudus. Nggak cuma ketika dia hidup kudus, dia diberkati, ya kan? Habis itu, udah dapat berkatnya Tuhan nih. Gue mau lupa sama Tuhan. Yang terjadi kayak gitu kan? Kayak di kehidupan sehari-hari, kita cuma mau hidup kudus, mau bersih, kalau ada maunya, ya benar nggak? Ya kan? Kadang mungkin ada yang sampai puasa gitu, ya kan? Biar, gimana biar Tuhan iba gitu, ngeliatnya kasihan gitu. Padahal Tuhan tahu gitu, lebih dalam dari diri kita tuh Tuhan tahu maksud dan tujuannya gitu. Jangan sekali-kali kita menyepelekan Tuhan gitu. Kita cuma mau hidup kudus kalau ada maunya aja, enggak ya. Biarkanlah kita berserah sama Tuhan, pasrah diri, yakin dan tahu bahwa Tuhan berkuasa atas diri kita. Itulah tadi kenapa Kak Yosef bilang ya, hidup kudus itu nggak bisa sekali dua kali. Bertekun dalam hidup kudus setiap hari sepanjang waktu, itu yang Tuhan inginkan ya Kak Yosef. Dan untuk hidup kudus juga banyak kadang-kadang banyak hal untuk mulai hidup kudus, kadang-kadang banyak hal yang harus dikorbankan. Misalnya pertemanan yang tidak baik, atau hal-hal atau kemalasan, ya kan, yang susah tuh mungkin kemalasan. Iya, atau pokoknya hal-hal yang tidak baik. Tadi kadang-kadang kita meninggalkan hal-hal itu kalau kita ada maunya aja, balik kata kalian. Jadi kita misalnya besok mau ujian nih, besok ulangan bimbing, hari ini nggak tiba-tiba suci rajin orang tua, baca Alkitab, berdoa ya kan, buka mata berdoa, tutup mata berdoa pokoknya, ya kan. Baca Alkitab nggak salah sih, nggak ada yang salah dengan hal itu teman-teman. Maksud dibaliknya itu ya, motivasinya itu kurang tepat ya. Tuhan tuh tahu padahal mau ininya ya. Iya, jadi balik lagi, hidup kudus itu harus dimulai, diasah dari saat sekarang nih, dari saat kita mungkin yang masalahnya belum terlalu belum terlalu kompleks ya. Iya, itu saat-saat yang tepat untuk kita tuh ibaratkan sayang-sayangan lah sama Tuhan. Kita lihat keajaiban yang Tuhan bisa lakukan di hidup kita, berkat-berkatnya. Nanti saat ada badai, kita yakin enggak, kalau dulu saya disertai, saya akan disertai. Selalu penyertaan Tuhan selalu. Jadi iman itu nggak cuma percaya gitu aja, tapi kadang-kadang apa yang membuat iman bangkit itu pengalaman kita. Jadi kayak pengalaman kita bersama Tuhan, pengalaman kita hidup sesuai perintah Tuhan, itu kadang-kadang itu yang membuat kita kita ingat kemarin Tuhan udah tolong, pasti Tuhan tolong setelah ini, pasti Tuhan tolong. Jadi itulah hidup bersama Tuhan. Kadang-kadang yang kita rasa nggak mungkin, cuman kalau sesuai judul hari ini, bersama Tuhan kita pasti bisa. Bisa kalau sama Tuhan, nggak usah ragu, nggak usah berkecil hati, ya pasti bisa. Jadi mau seberapa besar mimpi adik-adik, harapan adik-adik, serahkan pada Tuhan, kasih ke Tuhan, ini mimpi saya. Lakukan sesuai rencanamu, sesuai kehendakmu. Pasti nggak pernah Tuhan kasih orang yang berharap sama dia jatuh. Nggak mungkin ada tahap-tahap sebelum dia wujudkan itu, tahap-tahap sebelum dia kasih itu. Cuman pasti ujungnya kasihnya itu nggak perlu dipertanyakan lah. Indah pokoknya teman-teman, kasih Tuhan itu tadi ya. Yang paling penting sih mungkin kita proporsional, artinya dalam artian proporsional, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya biar Tuhan yang berperkara ya, biar Tuhan yang berkehendak terhadap diri kita. Apa yang Tuhan perintahkan terhadap diri kita, itu yang kita lakukan. Nggak perlu kita melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, ya kan, balik kanan balik kiri, nggak usah. Tuhan bilang lurus, jalan terus ya. Nggak perlu takut, nggak perlu berkecil hati. Ketika Tuhan sudah memerintahkan kita, memilih kita, menyuruh kita, itu sudah pasti penyertaan Tuhan ikut dari belakangnya ya, pasti mendampingi kita sepanjang kita menjalani permasalahan-permasalahan di kehidupan kita. Nah itu Kak, dari kisah Yosua. Sebenarnya dari kisah Yosua ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Pertama, Taruna di sini dituntut untuk meneladani sikap Yosua, memahami bahwa Allah adalah Allah yang mereka yakini dalam iman, adalah Allah yang hidup, hadir, dan berkuasa. Itu yang pertama teman-teman, kita harus meyakini bahwa Allah kita itu
ya dalam iman kita, Allah itu adalah yang hidup, hadir, dan berkuasa. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah itu nggak pernah ada di dalam diri kita, tidak berkuasa, bahkan Allah lupa sepertinya sama kita. Enggak, Tuhan Allah itu selalu setia sama kita. Kita yang selalu ingkar janji, kita yang selalu tidak setia sama Tuhan. Itu kayak Yosef. Yang kedua, ya, dengan menyadari kehadiran dan kuasa Allah itu melalui penyertaan dan pertolongannya, ya, dalam kehidupan kita di segala hal. Kita harus menyadari nih kehadiran Tuhan Allah. Gimana caranya kita bisa menyadari? Yaitu tadi kita mulai hidup kudus. Gimana kita bisa tahu Tuhan Allah itu ada kalau kita hidupnya nggak kudus? Sedangkan tadi kayak Yosef bilang, ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita mau berjumpa sama Tuhan, kita harus kudus, ya kan? Kita ingin mendengar suara Tuhan, ya, ingin mendapatkan jawaban doa-doa kita dari Tuhan, ya kita harus hidup kudus. Kalau kita mau benar-benar berjumpa dengan Tuhan, kita harus kudus. Kalau kita masih tercemar dengan dosa, masih bergumul dengan dosa, bersahabat dengan dosa, ya itu tadi, kita selamanya hanya akan mencari Allah tanpa pernah tahu bahwa sebenarnya Allah hadir, gitu, ya. Ingin merasakan kehadiran Allah, hidup kudus. Dan yang ketiga, meneladani Yosua dengan hidup taat dan melakukan firman Tuhan, dan juga tidak meragukan kuasa Tuhan Allah. Itu teman-teman. Ada lagi guys? Ya mungkin Yosua ini cocoknya sama kita nih, karena Yosua ini masih muda saat diberikan, mungkin 30 tahun zaman itu untuk memimpin sebuah bangsa itu. Yosua adalah kita, kan? Yang dengan keraguan-raguannya, dengan labilnya dia, tidak pedeannya dia. Mungkin adik-adik juga sekarang udah mulai jadi ketua kelas atau mungkin OSIS, ya, atau dewan siswa. Nggak ada dewan siswa kan nggak sih? Terus mungkin mungkin adik-adik udah punya mimpi-mimpi yang lain. Kadang-kadang mungkin merasa mimpi itu jauh banget, mimpi itu susah, mimpi itu gimana. Cuman balik lagi yakin, karena adik-adik udah mengenal Tuhan, sudah, jadi jangan kalau di Alkitab itu dibilang Tuhan tuh nggak cuma kasih tau keselamatan itu sudah sangat besar ya. Cuman ada karunia-karunia yang menyertainya, itu baik. Bayangin, Tuhan udah mati buat kita, padahal kita berdosa, udah dikasih keselamatan. Dan ada lagi berkat-berkat yang mengikuti keselamatan itu, teman-teman. Jadi kita harus yakini kalau Tuhan itu, kalau dia kita memegang masa depan kita. Tuhan kita tuh seperti anak panah di tangan pahlawan, kalau kata Amsal. Jadi adik-adik ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Pahlawannya siapa? Tuhan. Kalau pahlawannya itu jago mana, pasti kena panahnya. Tepat sasaran. Yang dilihat itu bukan panahnya, tapi pahlawannya itu. Kalau pahlawannya Tuhan semesta alam yang menciptakan semuanya, udah nggak perlu takut, asalkan kita benar-benar kita nurut sama dia. Jadi jangan pas lagi di panahnya bengkok-bengkok, tapi kita nurut sama dia, pasti kita kena ke rencananya yang baik. Intinya Tuhan kita bukan yang kaleng-kaleng lah ya. Tuhan kita tuh the best, luar biasa, ya. So, apalagi yang perlu kita takutin, apalagi yang perlu kita raguin kalau kita sudah bersama dengan Tuhan. Kalau udah bersama Tuhan, kita pasti bisa. Apapun permasalahan hidup kita, pergumulan hidup kita yang terjadi saat ini, serahkan dan pasrahkan sama Tuhan. Imani dan yakini bahwa Tuhan Allah hadir di dalam kehidupan teman-teman, dan teman-teman meyakini bahwa Tuhan Allah berkuasa atas diri teman-teman. Kalau teman-teman mau merasakan perjumpaan dengan Tuhan, merasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, jangan lupa hidup kudus. Nggak bisa sekali, dua kali tadi kata Kak Yosef. Kita harus intens melakukannya berkali-kali, bertekun di dalam kekudusan supaya kita bisa mengejar hadirat Tuhan. Ya Kak Yosef? Cukup ya? Kayaknya cukup buat teman-teman Teruna untuk minggu ini. Semoga teman-teman Teruna bisa memahami dan meneladani dari kisah Yosua yang udah kalian sama Kak Yosef sampaikan. Dan semoga apa yang kalian dan Kak Yosef sampaikan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman, dan teman-teman memahami dan bisa memaknainya di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Oke Kak Yosef? Ya. Cukup untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup Alkitabnya, kita aminkan saja firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan pada pagi ini Kak Yosef ya. Kalian yang memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih banyak firman-Mu pada pagi hari ini. Melalui Yosua kami belajar banyak hal tentang keyakinan dan mempercayai diri kami terhadap kuasa Tuhan dan kehadiran Tuhan di kehidupan kita. Sertai kami, bimbing kami menjadi seperti Yosua, agar kelak kami bisa berguna, bukan hanya untuk lingkungan keluarga kami, tapi lebih besar lagi bagi bangsa ini. Kami berserah semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman Teruna, sekian untuk renungan firman Tuhan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di tanggal 26 Juli 2020 ini. Semoga apa yang Kaleo dan Kak Yosef sampaikan bisa menjadi berkat. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.